Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu keluarga di Kabupaten Sukabumi ditabrak truk saat tengah berhenti di pinggir jalan. Kepala keluarga tewas di tempat. Hanya karena dendam ditantang berantem, seorang pelajar menengah pertama melukai adik kelasnya di halaman sekolah di Kabupaten Sukabumi. Protes atas dampak polusi udara, warga desa Jalan Cagak Subang berdemo di pabrik pengolahan batu dan hot mix. Satu keluarga di Kabupaten Sukabumi ditabrak truk di Jalan Raya Sukabumi Bogor pada Minggu petang. Kepala rumah tangga dari keluarga itu tewas, sementara anak dan istrinya terluka. Sopir mengaku tiba-tiba hilang kesadaran saat mengendarai truknya. Kamera pengawas di salah satu pertokoan merekam saat sebuah truk menghantam satu keluarga di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan ini terjadi saat seorang anak dan ibunya hendak naik motor yang dibawa oleh ayahnya. Namun tiba-tiba mereka dihantam dari belakang oleh truk yang melaju kencang. Sopir truk mengaku ia kehilangan kesadaran saat menyetir. Ia tak ingat apa yang terjadi saat dalam perjalanan dari Cibatu menuju Parakan Salak itu. Pas dari sini, gelap, nggak kelihatan. Oh gitu. Iya, tahu-tahu udah di sini. Ngantuk atau kayak gimana, Kang? Kalau ngantuk enggak ngantuk. Sadar kan habis sholat dulu di masjid itu. Sadar. Tiba-tiba, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Kalau rem dan semua Rem masih bagus. masih bagus ya? Ya. Akibat peristiwa ini, satu orang meninggal dunia. Ia adalah Sayukun, 50 tahun, pria yang berada di motor. Sementara anak istrinya yang hendak naik motor menderita luka-luka. Dirga, bocah 8 tahun dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak, dan akan menjalani operasi pada bagian kaki. Sementara ibunya, Nyai Marini, sempat dirawat di Rumah Sakit Beta Medica, tetapi dirujuk ke rumah sakit yang sama dengan anaknya. Si anak kebanyakan luka di kaki, untuk di wajah ada baret-baret sedikit. Untuk ibunya itu luka-lukanya ada di muka, itu dan ada sedikit dari badan-badan. Kebanyakan luka-lukanya luka lecet. Penanganan untuk beli sendiri Pak, penanganannya? Untuk penanganannya itu akan dilakukan oleh dokter secepatnya. Untuk yang anaknya itu nanti jam 11 sekarang akan langsung ditindak operasi. Unit Laka Lantas Polres Sukabumi telah mengolah tempat kejadian perkara. Sopir truk telah ditahan untuk diperiksa. Barang bukti berupa sepeda motor dan truk juga telah disita. Sepeda motor ada di pinggir jalan, hendak akan mengarah ke Cibadak, ya berarti satu arah. Dari arah mana? Dari arah Sukabumi ke Cibadak, ke Bogor. Dan yang luka ringan di mana aja dirawat, Pak? Yang luka ringan satu di Sekarwangi, satu di Beta Medica. Tadi meninggal satu orang ya? Siap. Itu satu keluarga atau gimana Pak? Informasi memang satu keluarga. Penanganan sendiri? Untuk kepolisian sendiri penanganan kecelakaan? Kita sudah mengamankan barang bukti, mengamankan pengemudi mobil, mengecek TKP, dan mengecek korban. Jenazah Sayukun telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Satu keluarga ini merupakan warga Kampung Cipayung, Desa Dharmareja, Kecamatan Nagrak. Saat itu keluarga ini hendak membeli terpal di salah satu toko yang ada di Kampung Cikukulu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pelaku pembacokan terhadap tukang nasi goreng di dekat Terminal Lembur Situ, Kota Sukabumi akhirnya ditangkap. Pelaku yang buron selama 2 bulan itu ditangkap di rumahnya. Agus, pelaku pembacokan seorang pedagang nasi goreng akhirnya ditangkap polisi. Setelah sempat buron selama 2 bulan, akhirnya pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Citamiang, Kota Sukabumi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seperti senjata tajam pisau yang digunakan saat membacok korban.
Aksi pembacokan itu terjadi karena pelaku tersinggung dan merasa sakit hati oleh korban. Tiba-tiba datanglah pelaku ini. Masalah dia alasannya melakukan hal tersebut karena pelaku ini hanya menanyakan. Sebetulnya pelaku tidak mengenal korban, hanya menanyakan seseorang kepada korban. Korban tidak bisa menjawab dan mungkin jawaban korban dianggap oleh pelaku ini merasa tersinggung, yang akhirnya melakukanlah perbuatan tersebut, yaitu melakukan pembacokan terhadap kaki kiri korban. Kini Agus dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi juga masih mengejar satu pelaku lain yang masih buron. Polisi mengimbau kepada pelaku itu untuk segera menyerahkan diri. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Di Kabupaten Sukabumi, seorang pelajar membacok adik kelasnya di halaman sekolah. Pembacokan itu dilatar belakangi motif dendam karena pelaku ditantang berkelahi oleh korban. Sambil ditutupi wajahnya, pelaku pembacokan berusia 18 tahun digelandang aparat Polres Sukabumi Sabtu siang. Pelaku berinisial F membacok adik kelasnya di sekolah dengan motif dendam karena ditantang berkelahi. Beberapa hari sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara pelaku dan korban. Pelaku bertemu dengan korban usai jam sekolah, lalu melukai korban dengan sebilah celurit. Pelaku juga sengaja meneguk minuman keras dan obat keras terbatas agar lebih berani saat berhadapan dengan korban. Pelaku lolos membawa celurit ke sekolah dengan melompat pagar belakang sekolah. Ia langsung menunggu di depan kelas korban. Korban yang menyadari keberadaan pelaku berusaha kabur dengan lari ke lapangan. Namun korban dikejar pelaku, lalu terkena bacokan di punggung. Pelaku sempat dikejar oleh guru, tetapi berhasil kabur. Ia ditangkap keesokan harinya. Yang bersangkutan ABH1 menunggu di kelas, menunggu di balik jendela atau di balik tembok kelas ABH2. Pada saat ABH2 keluar dari kelas, ABH1 langsung melakukan pembacokan terhadap ABH2. Namun karena ABH2 sadar, langsung berusaha menghindar, namun terkena bagian punggung Akibat perbuatannya, pelaku dijerat UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap petugas. Pelaku menyimpan barang haramnya di dispenser untuk mengelabui petugas. Asep Ramadan ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu-sabu di Jatiluhur, Purwakarta. Penangkapan pria berusia 31 tahun ini berawal dari laporan kecurigaan warga. Saat ditangkap, polisi menemukan sabu-sabu seberat 9,15 gram yang disimpan dalam dispenser. Pelaku sengaja menyimpan barang haram di dalam dispenser untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, residivis kasus narkotika ini sudah menjalankan bisnis jual beli sabu-sabu selama setahun terakhir. Yang bersangkutan menyimpannya di dalam dispenser. Ketika sudah melakukan transaksi, kemudian menimbang dan segala macam, sabunya kemudian diamankan di dalam dispenser. Kemudian bagaimana cara pelaku ini mendapatkannya? Pelaku mendapatkan barang haram ini dari sesama temannya. Kebetulan yang bersangkutan ini merupakan residivis. Teman pada saat dia di tahanan. Polisi juga masih mengincar bandar sabu-sabu yang sering memasok barang haram itu ke Asep. Sementara Asep kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Syamsun Nursyam melaporkan dari Purwakarta.